Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan engkau perlu untuk ketahui ini perihal tentang pria yang lagi dekat sama kamu ataupun pacarmu. Nah, saya coba ngebahas tentang 8 alasan pria masih kontak-kontakan dengan mantan kekasihnya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya engkau peka dan tajam menilai pacarmu. Kenapa dia seperti itu? Dan apa yang harus kamu lakukan? Dan saya berdoa ini ngebantu teman-teman cewek supaya engkau bisa bersikap dengan bijaksana. Oke? So, berikut ini alasan pria masih kontak-kontakan dengan mantan kekasihnya. Yang pertama, dia memang pria yang baik. Artinya memang cowokmu ini atau pria yang dekat kamu ini memang dia orangnya baik. Ketika dia putus dengan mantannya, dia tetap menjaga silaturahmi. Bukan karena dia masih cinta. Bisa jadi mereka masih berteman, tapi memang karena dasarnya baik, ya begitu. Sama kayak saya dulu punya mantan, ya. Dia masih dekat dengan mantannya. Artinya waktu kami berpacaran, dia masih dekat dengan mantannya. Dan mereka akrab. Bukan karena dia selingkuh, bukan. Tapi karena memang dasarnya orangnya baik. Jadi waktu mereka juga putusnya baik-baik. Dan ini saya rasa tergantung daripada teman-teman cewek. Kalau itu tidak jadi masalah, ya apa yang perlu dicemburuin. Kalau itu bukan karena dia ada perasaan, apa yang perlu dicemburuin. Kalau sekedar teman, ya saya rasa is okay. So, itu yang pertama, karena memang dasarnya cowok yang dekat sama kamu ataupun pacarmu, dia adalah pria yang baik. Dia tetap menjaga silaturahmi. Yang kedua adalah dia satu lingkaran. Dia satu lingkaran yang sama dengan mantannya. Artinya teman-temannya pacarmu ini satu lingkaran dengan teman-temannya mantannya. Jadi teman-temannya dia sama teman-temannya mantannya itu sama. Jadi potensi untuk ketemu itu sering ketemu, sering untuk kontak-kontakan. Terlepas dia selingkuh atau tidak, itu harus diselidiki lagi. Tapi kalau dia masih kontak-kontakan, ya alasannya bisa jadi itu karena satu lingkaran dengan teman-teman daripada si mantan. Nah, kalau teman-teman cewek dapati dia masih kontak-kontakan, maka coba selidiki apakah dia hanya sekedar friend, teman, atau masih ada perasaan. So, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah masih tertarik dengan mantan atau belum move on. Nah, kalau ini udah lain ceritanya. Kalau ini teman-teman cewek, kalau kamu punya pacar atau pria yang lagi dekat ke kamu, dia belum move on, maka pesan saya, jangan jalin hubungan dengan pria yang belum move on. Karena kalau kamu paksakan jalin hubungan dengan pria yang belum move on, maka kamu cuman pelampiasan. Maka kamu cuman second choice, pilihan yang kedua. Maka kamu cuman dijadikan pelarian. Enggak enak banget dijadikan pelarian. Pesan saya, jadilah wanita yang terhormat, wanita yang berharga. Kamu enggak pantas dijadikan tempat pelarian. Jadi bilang ke pria tersebut, ke cowokmu, kalau kamu belum move on dari mantanmu, sebaiknya kamu dengan mantanmu, bukan dengan saya. Ya, tegas terhadap pria seperti ini, supaya kamu tidak buang-buang waktu, supaya cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Kamu yang kasihan,
Kamu yang buang-buang waktu, kamu yang dirugikan. Pokoknya nggak enak. So, tegas, ambil keputusan, segera mengakhiri hubungan yang dengan pacar yang belum move on dengan mantannya. Ya, itu akan menolong kamunya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah merasa mantannya lebih baik dari kamu yang adalah pacarnya. Jadi kenapa dia masih kontek-kontekan dengan mantan kekasihnya? Karena dia merasa bahwa mantan kekasihnya lebih baik dari kamu. Nah, pertanyaan saya begini, kalau dia merasa mantan kekasihnya lebih baik dari kamu yang adalah pacarnya, ngapain dia pacaran sama kamu? Ngapain? Apa yang dia cari darimu? Apa yang mau dia ambil darimu? Kalau mantannya lebih baik. Kalau mantannya lebih baik, pergilah ke mantannya, jangan ke kamu. So, teman-teman cewek, bagi saya ini jelas bahwa kamu cuman pelarian. Pelarian dalam arti ya mungkin daripada dia kosong waktunya, mendingan diisi sama kamu. Daripada dia sendiri, mendingan dia jalan sama kamu. Ya pokoknya pelarian deh. Nah, nggak enak banget kalau kamu benar-benar cinta terus dia jadikan kamu pelarian. Nggak enak banget. So, saran saya tegas terhadap pacarmu yang model kayak gini, supaya kamu tidak dirugikan. Oke? Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah tidak rela kalau mantannya itu sama orang lain. Tidak rela kalau mantannya itu sama pria lain, sehingga dia tetap kontak-kontakan. Dia kontak-kontakan sama mantannya, dan kalian tetap jalin hubungan. Parah banget sebenarnya. Dia nggak mau mantannya ke pria lain, berarti dia maunya ke dia. Jadi pria begini parah. Ya, I'm sorry to say, kamu cuma dijadikan pelarian. Tegas terhadap pria seperti ini. Ya, harusnya kalau dia berpacaran dengan kamu, maka fokus dia adalah kamu. Harusnya kalau dia yang tidak rela ke pria yang lain, kamunya, bukan mantannya. Kalau dia benar-benar sayang sama kamunya. So, teman-teman cewek, tegaslah terhadap pria yang model seperti ini. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, kenapa dia bisa masih kontak-kontak dengan mantan kekasihnya? Bisa jadi pacarmu udah move on. Bisa jadi mantannya yang belum move on dari pacarmu. Artinya mantannya lah yang selalu memulai komunikasi. Jadi mantannya lah yang selalu menghubungin, sehingga tetap kontak-kontakan. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka teman-teman cewek, kalau kamu gak suka dengan mantannya menghubungi terus pacar kamu, ya utarakan, sampaikan, supaya itu dihentikan. Oke, itu solusinya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah merasa tidak jadi masalah kok. Tidak menjadi masalah kok kalau masih kontak dengan mantan. Merasa biasa, merasa itu normal, dan menggampangkan. Ada enggak pria seperti itu? Ada. Ada pria merasa, itu kan enggak, biasa banget kayak gitu, biasalah itu. Ada pria yang menggampangkan seperti itu, menggampangkan bahwa komunikasi dengan mantan itu is okay. Tapi ada pria yang tidak yang begitu. Ada pria yang tegas, kalau udah putus ya udah. So, semua tergantung ke teman-teman cewek. Kalau cowokmu bisa dipercaya, is okay. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor keluarga. Faktor keluarga artinya gini, keluarga dari mantan si cowokmu ini dan keluarga dari cowokmu ini, sampai sekarang keluarga mereka masih bersilaturahmi, masih baik. Baik antara sepupu-sepupunya dengan sepupu-sepupu cowokmu, baik orang tuanya mantannya dengan orang tua daripada cowokmu, mereka masih baik silaturahminya. Dan ini yang membuat komunikasi itu tetap lancar.
So bagi saya, kalau cowokmu setia, baik, gak jadi masalah. Tapi kalau kemudian alasan karena masih dekat keluarga mereka, terus jadi dia berpaling hati, ya tegas ya, supaya kamu tidak dipermainkan. Oke, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman cewek. Saya berharap engkau bijaksana, engkau peka dalam menilai, dan tegas dalam mengambil sebuah sikap. Doa saya, engkau mendapatkan pasangan yang terbaik. Bahkan pacarmu sekarang adalah pria yang terbaik. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.